Baik, rupanya rekaman sudah dimulai. Streaming YouTube juga ya, Bu Mei? Sudah, streaming YouTube sudah selesai. Gimana? Apa kita mulai aja? Ini kasihan ya teman-teman yang sudah hadir lebih awal. Baiklah, kita langsung mulai. Barangkali sambil menunggu peserta yang belum hadir. Kebetulan di sini Kecamatan Candipuro, panasnya Masya Allah. Baik, kita bisa mulai ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang saya hormati Ibu Median Putri Susana, yang alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini berkenan untuk menjadi narasumber di webinar pertama kami. Kami adalah dari Pembangunan Komunitas Praktisi di PMM, dan rupanya materi siang hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi topik menarik, seolah topik baru, tapi tanpa kita sadari rupanya itu sering kita lakukan. Baik, para ibu guru hebat se-Indonesia, ini ada Ibu Khairiah, diucapkan selamat datang. Ada Ibu Merda Agustina, Ibu Aprilia, ada Bapak Antoni. Hadir. Saya ucapkan selamat datang, kami turut berbahagia atas partisipasi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, saya mohon izin. Bagaimana Bapak Ibu? Saya sedang membagikan profile. Apakah terlihat? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat. Terlihat, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, di siang menjelang sore ini, mudah-mudahan materi kita ini ke depannya bisa menambah pengetahuan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mau memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Median Putri Susana. Nanti lebih detailnya beliau akan kenalan sendiri ya Bu Mei ya. Oke. Oke, waktu kita sampai pukul 15.00, betul Bu? Benar. Benar. Setuju ya? Ya, ini adalah profil pribadi saya, dan mungkin langsung saja Ibu Mei, nanti sambil jalan kita mau langsung ke materi saja. Bapak Ibu yang berbahagia,
sambil santai-santai minum atau ada cemilan di samping juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin langsung saja Bu Mei, materinya akan Baik. sangat asyik kita dengarkan seperti apa pengalaman Bu Mei tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu laksanakan di sekolah Ibu di SMA PGRI Katibung. Nanti kita bisa berdiskusi ya Bu Mei ya, tentang Pasti. pengalaman menariknya. Ada tantangannya nggak sih? Terus sesukses apa sih pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan? Karena saya sendiri mempraktikkan itu di kelas rupanya tidak semudah teori yang saya pelajari. Baik, langsung saja silakan waktu dan kesempatan diperkenankan kepada Ibu Mei. Baik, terima kasih Bu Nurul. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah join ke webinar kami di tim pengembang guru penggerak Lampung Selatan. Kali ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Median Putri Zuzana, guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Sebentar ya. Saya juga penggerak komunitas di SMA PGRI Katibung. Kebetulan saya juga kontributor PMM dan juga kreator dari PMM. Dan saya juga merupakan guru bahasa Inggris dari SMA PGRI Katibung. Oke, Bu Nurul, langsung saja. Oke, Bapak Ibu, topik kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu bagaimana ya cara kita memetakan kebutuhan belajar murid di kelas kita sebelum kita memasuki pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang Bu Nurul tadi bilang ya, sepertinya kita sudah pernah deh menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Tapi mungkin kita belum paham kalau ini ternyata namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan mengajak diskusi Bapak Ibu nih mengenai gimana ya cara kita belajar berdiferensiasi. Tapi sebelumnya bagaimana dulu gitu ya. Oke, silakan selanjutnya Bu Nurul. Pertanyaannya nih, saya mau mengajak Bapak Ibu nih. Bapak Ibu di sini bisa membayangkan isi kelasnya nggak nih? Kira-kira ya karakter murid seperti apa sih yang paling banyak Bapak Ibu ingat di kelas? Boleh chat aja deh di kolom ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Antonio sepertinya Bu Nurul udah angkat tangan tuh. Baik, bagaimana Pak Antoni? Saya nggak nyalain kameranya, agak gangguan jaringan, Bu. Baik, Bapak, tidak bermasalah. Tapi suara aman ya, Pak ya? Suara Iya. Pak Antoni di sini juga terdengar jelas. Silakan Bapak Antonius. Terima kasih, Bu. Kalau anak-anak saya SMP, Bu, SMP bahasa Inggris. Iya. Saya kebetulan ngajar di kelas 7 ini, Bu. Jadi kalau biasanya nih kelas 7 nih ya masih ada aura kelas 6-nya juga ada di situ, Bu. Jadi memang ya agak kerja keras lah yang guru-guru yang di kelas 7 ya, karena mereka kan peralihan apa namanya itu? Pancaroba lah gitu kan, Bu. Jadi kadang saya juga namanya juga laki-laki, buku laki-laki, terus agak-agak sering terpancing juga emosi dengan karakter anak-anaknya. Ada 30 ya 30 berbeda. Kita saja di rumah 2 aja udah pusing, apalagi 30, Bu ya. Iya, jadi betul, Bapak. Ya gitulah, kita sebagai pendidik ini memang harus banyak belajar karakter dari peserta didik kita. Oke, terima kasih Antoni ya. Ya, sepertinya memang kita paham nih ya. Saya rasa kita sudah hampir 1 tahun sudah dimasuki
di semester 2 kita pasti sudah paham nih karakter murid yang berbeda-beda di kelas. Boleh selanjutnya Bu Nurul, saya ada studi kasus nih yang saya temui di kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu saya bacakan ya, murid saya nih. Ada 30 siswa ya di kelas saya, Bapak Ibu. 3 siswa selalu mengerjakan tugas dengan cepat. Jadi sehingga setelah mengerjakan tugas, itu mereka pasti suka ganggu teman yang lain nih Bapak Ibu. Strategi yang saya lakukan, itu saya membedakan tugas ketiga anak tersebut dengan teman lainnya, dengan menambah tugas yang lebih banyak. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, kira-kira strategi yang saya lakukan di kelas sudah tepat atau belum ya? Boleh raise hand, angkat tangannya. Silahkan Bapak Ibu, boleh angkat tangannya, atau boleh juga komentar di chat. Bu Nurul seperti sudah ada yang angkat tangan nih. Iya, silahkan Pak Antonius. Sepertinya Pak Antonius ini lagi praktek pembelajaran berdiferensiasi, Bu Mei. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nur. Silahkan Bapak, bagaimana? Sebelumnya perkenalkan saya Antonius Tanggang dari Kota Medan, Bu. Iya, betul sekali Bapak. Mohon maaf tadi lupa belum menyapa. Selamat siang Bapak, selamat bergabung. Silahkan Baik, Bapak Antonius. menurut saya strategi yang Miss Mei berikan tadi kepada 3 anak itu menambahkan tugas yang lebih banyak, tentunya itu kurang tepat. Yang paling tepat tentunya Miss Mei itu harus bertanya dulu kepada 3 orang apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Apakah ada materinya kurang diminatinya, atau cara gurunya mengajar tidak suka, atau mungkin ada hal yang tidak disukai dari pelajaran itu. Mungkin seperti itu, bukan menambah lebih banyak tugas. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Pak Antonius. Wah, tepat sekali nih Bu Nurul untuk dari pernyataannya Pak Antonius. Sepertinya benar nih tadi saya bilangnya Bapak Ibu di sini seperti sudah paham pembelajaran diferensiasi. Iya benar sekali, jawabannya adalah tidak tepat ya. Kenapa? Memang sih kita menemukan karakter anak didik itu yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi bukan berarti 3 anak yang duluan selesai terus kita tambah lagi tugasnya biar mereka tuh tidak mengganggu. Itu berbeda dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi emang seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Boleh Bu Nurul silakan di next. Oke. Iya, jadi Bapak Ibu sebenarnya ya pembelajaran berdiferensiasi itu kita akan membedakan karakter satu dengan karakter anak yang lainnya. Tapi bukan berarti kita harus membedakan satu anak ke 30 lainnya. Misalnya gini, 30 anak di kelas beda-beda karakternya, terus kita harus memperlakukan mereka dengan 30 karakter yang berbeda. Enggak, Bapak Ibu. Atau kita memberikan tugas yang berbeda-beda ke 30 anak, enggak juga, bukan seperti itu ya. Nah, jadi seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya ada video nih, tapi kira-kira Bu Nurul bisa ya nggak ya ngidupin videonya ini biar Bapak Ibu di sini bisa melihat pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bu Nurul. Baik, saya coba. Apakah terlihat, Bapak Ibu, videonya? Seperti suaranya belum ada ya? Suaranya. Atau memang belum mulai? Belum ada suaranya Bu Nurul. Ada pilihan opsi kan di situ ya.
Bisa nggak ini ada suaranya ya? Suaranya tidak terdengar ya? Nggak ada suaranya. Bagaimana Bu Mei? Coba. Oh, terdengar tuh kata Bu Aprilita ada suaranya. Tapi kok saya nggak denger ya? Diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat sangatlah jadi terdengar Bapak Ibu yang lain terdengar nggak selain Bu siapa tadi? Terdengar tidak suara? Selain Bu Aprilita, Bapak Ibu yang lain dengar suaranya? mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah mereka Nggak bisa ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa Bu Nurul, kita next aja deh. Sepertinya Mungkin tidak. nanti kita tidak selipkan berhasil aja ya ya? videonya lewat chat aja ya Bu Nurul ya, nanti biar Bapak Ibu yang lain bisa lihatnya. Kirim link aja Bu ke chat Bu. Iya, sepertinya tidak bisa dibagikan suaranya. Saya mohon izin untuk next. Bu Mei, Kayaknya ke sepertinya unmute. suaranya belum diaktifkan. Unmute Bu. Unmute Bu. Bu Mei, masih dalam keadaan unmute? Iya. Sorry, suara saya terdengar? Iya, Sudah. sekarang sudah terdengar jelas. Silahkan Ibu Mei. Oke, sebentar. Halo, cek Bu Nurul, kok saya nggak dengar suaranya ya? Halo, cek. Bagaimana? Kalau suara Bu Mei di sini sudah jelas. Halo, Bu Nurul. Iya, Ibu Mei. Tunggu, seperti terkendala. Saya nggak dengar suara deh. Kenapa saya nggak dengar suara ya? Nah, tapi di sini suaranya terdengar sangat jelas. Cek. Suara saya terdengar nggak sih? Jelas, Bu Ibu. Nurul, saya nggak dengar Suara Ibu Mei terdengar bagus. Suara Bu Mei terdengar bagus. Sepertinya suara kita yang tidak terdengar oleh Bu Mei, Pak Antoni. Bagaimana Bu Median? Nggak ada suara. Tidak ada suara.
tapi tidak ada masalah di sini. Bentar. Bu Aprilita juga tidak ada masalah. Oh, ada suara saya, Bu Nurul? Ada. Oke. Oke. Tapi kenapa saya nggak dengar suaranya di sini ya? Tapi suara Bu Mei di sini terdengar jelas, Ibu. Aduh, masalahnya nggak dengar suara yang ada di sebelah sana. Speaker coba. Cek. Tidak ada masalah, Ibu Mei. Masih tidak mendengar? Udah. Aduh, sorry, trouble. Oke, kembali lagi kita ke refleksi awal. Yang pertama adalah bagaimana ya cara saya bisa mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa mengetahui latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. 3, apa yang saya ketahui tentang minat murid saya di sekolah dan di luar sekolah, seperti motivator mereka dan tujuan mereka. 4, apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, apa gaya belajar yang disukai oleh mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini hanya refleksi awal aja, Bapak Ibu, tidak perlu dijawab, tapi akan kita renungi gitu ya. Oke, Bu Nurul. Selanjutnya Bu Nurul boleh. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus bisa menerapkan strateginya dulu. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu Bapak Ibu, apa sih arti pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Termasuk serangkaian keputusan masuk akal seperti tujuan pembelajarannya, terus bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan muridnya, bagaimana cara guru membuat lingkungan kelas itu menjadi nyaman, dan bagaimana manajemen kelasnya itu biar efektif, dan juga penilaiannya ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Oke, next. Ada cara sebelum kita menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus memetakan dulu kebutuhan belajarnya. Ada kesiapan belajar, yaitu readiness ya. Readiness itu kesiapan murid. Kira-kira murid sudah siap belum ya memasuki materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita harus mengetahui dulu nih keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan pembagian, tapi ada materi prasyarat yang harus mereka kuasai. Jadi mereka harus bisa menguasai perkalian terlebih dahulu sebelum mempelajari pembagian, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa melakukan observasi atau melakukan tes awal atau dengan melakukan apapun kok. Dengan wawancara juga bisa ya. Yang kedua adalah minat murid. Bapak Ibu, minat itu sebenarnya ada dua. Dari internal, diri kita sendiri. Yang kedua adalah dari eksternal, dari orang lain gitu ya. Seperti misalnya nih, saya suka sekali pelajaran matematika. Jadi ketika guru saya mengajarnya mungkin tidak enak gitu, tidak sesuai dengan mau saya, tapi karena saya suka matematika, saya tetap tertarik gitu dengan pelajaran matematika. Nah, yang kedua adalah motivasi dari eksternalnya. Nih, saya tidak suka pelajaran matematika karena guru matematika saya itu mengajar menarik, saya jadi suka, tiba-tiba saya jadi suka. Itu memunculkan minat murid ya. Yang ketiga ada
profil belajar murid. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak kalau gaya belajar murid itu ternyata berbeda-beda loh. Ada namanya auditori, kinestetik, visual. Kita sebagai guru cenderung mengajar sesuai dengan gaya belajarnya kita. Kita nggak memperhatikan murid kita. Nah, jadi ada namanya profil belajar murid di mana kita memberikan kebebasan buat anak sesuai dengan maunya mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, next. Bagaimana ya cara kita membuat, yang pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui kesiapan belajarnya murid. Nih, saya ada studi kasus nih, biar Bapak Ibu bisa mempraktikannya di kelas ya. Contohnya seperti ini, Ibu Suci mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Bagaimana ya cara Bu Suci mengidentifikasi kesiapan belajar murid? Yang pertama nih, ini sudah saya bikin kolomnya ya. Yang pertama adalah Bu Suci membagi dari 3 kelompok Bapak Ibu. Dia sudah mengetahui ternyata kelompok yang pertama ada beberapa murid yang sudah paham konsep keliling dan bisa melakukan operasi hitung dasar. Kelompok yang kedua, kelompok B lah ya mungkin, beberapa murid itu telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Dan kelompok yang tiga, beberapa murid itu belum memahami sama sekali. Nah, dari ketiga kelompok ini, Ibu Suci akan memberikan 3 tugas yang sesuai dengan kesiapan belajarnya mereka. Misalnya kelompok tadi ya, kelompok yang sudah paham secara keseluruhan bisa mengerjakan soal-soal tantangan dengan aplikasi konsep keliling dengan kehidupan sehari-hari. Tapi untuk murid yang mungkin masih setengah memahami materinya, Ibu Suci bisa melakukan dengan bantuan dari benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun dasar menggunakan lidi atau sedotan. Jadi ada alat bantunya di situ. Tapi untuk murid yang memang nggak paham sama sekali nih, Bapak Ibu bisa melakukan scaffolding. Scaffolding itu adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan. Tapi lama-lama kita kurangi bantuannya. Jadi seperti itu ya. Oke, next. Nah, bagaimana ya cara kita mengetahui minat murid? Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan, kalau minat murid itu ada dari dalam diri mereka, ada yang dari motivasi dari luar. Contohnya nih, ini studi kasus yang saya ambil dari teman-teman saya di sekolah ya Bapak Ibu. Pak Hilman mau mengajarkan murid-murid buat teks prosedur. Kebetulan Pak Hilman guru bahasa Indonesia. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat teks prosedur, Pak Hilman lalu meminta murid berlatih membuat sendiri teks prosedur itu. Jadi murid diperbolehkan untuk menulis topik sesuai dengan minat mereka. Bagaimana ya cara Pak Hilman mengidentifikasi minatnya murid? Jadi Bapak Ibu, anak yang memiliki minat terhadap memasak itu boleh loh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu. Ada juga murid yang minatnya bikin kerajinan tangan, jadi bikin teks prosedurnya tentang kerajinan tangan dan lainnya ya. Jadi materinya tetap sama, teks prosedur, tapi caranya berbeda gitu ya, sesuai dengan minatnya murid. Oke, next. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Ini salah satu teman saya lagi, saya bacakan studi kasusnya. Bu Heza itu mengajar pelajaran biologi. Tujuan pembelajarannya adalah agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang Bu Heza lakukan, Bu Heza telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah visual, sebagian auditori, sebagian kinestetik gitu. Bapak Ibu sudah paham gaya belajar? Nanti kita tanya ya. Saat belajar, Bu Heza itu
menggunakan banyak gambar dan juga alat bantu visual. Bu Heza juga menyediakan video untuk menjelaskan materinya, dan juga Bu Heza memberikan sudut belajar atau sudut minat di sudut-sudut yang dimana anak ketika mereka gerak mereka bisa melihatnya gitu ya. Kemudian saat memberikan tugas, Bu Heza juga memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Misalnya murid boleh loh menggunakan gambar atau menggunakan rekaman wawancara atau menggunakan role play atau menggunakan apapun yang sesuai maunya murid. Jadi kita tidak memaksakan mereka harus presentasi misalnya, nggak boleh seperti itu ya. Oke, boleh lanjut. Oh, sepertinya materi kita sudah habis Bapak Ibu. Kalau begitu saya serahkan ke Bu Nurul deh. Ini seperti waktu kita juga sedikit sekali ya Bu Nurul. Baik, terima kasih atas paparan materinya Bu Median. Pengalaman Bu Median sangat menarik. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu. Baik Bu Median, tadi saya cukup tertarik dengan metode scaffolding. Sepertinya saya guru SD Bu Median, jadi metode scaffolding ini saya rasa cocok untuk anak SD. Saya guru kelas 5, di mana saya memiliki beberapa siswa yang mereka itu sulit untuk tidak dibantu. Nah, metode scaffolding ini cukup menarik nih buat saya pribadi. Mungkin juga untuk pengalaman Bapak Ibu yang bergabung dengan webinar kita siang ini boleh lebih jelas lagi mungkin Bu, apa ya? Bantuan yang dikurangi itu dari segi apanya? Kalau untuk ukuran anak-anak SD gitu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Jadi kan scaffolding itu adalah bantuan yang diberikan guru ya untuk anak-anak yang memang kurang memahami materi tapi kita bantu. Jadi seperti ini. Tadi Bu Nurul sudah menjelaskan kalau Bu Nurul guru SD kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5. Untuk kelas 5 itu sudah paham materi ya? Sudah bisa baca ya? Sudah. Ya. Ketika anak mengerjakan misalnya matematika dan mereka termasuk kelompok ketiga tadi yang sudah diidentifikasi kalau kelompok ketiga tadi anak yang belum paham sepenuhnya seperti itu ya. Nah, Bu Nurul bisa memberikan bantuan dengan cara Bu Nurul mendekati murid dan juga bantu mengajari langsung ke anak tersebut. Tapi bukan berarti Bu Nurul harus standby duduk dekat anak sampai selesai sampai mereka benar-benar paham, tidak. Nah, Bu Nurul harus hanya melihat saja seperti ini sudah tuh tinggalin gitu. Kira-kira mereka nangkap apa enggak? Kalau mereka sudah menangkap, terus ada beberapa yang belum paham, kita beri bantuan lagi, tapi enggak sebanyak yang pertama tadi. Jadi gini, prosesnya seperti anak tangga. Ketika anak-anak kelompok 3 yang belum paham sama sekali tadi kita berikan bantuan yang mungkin kita beri perhatian yang lebih banyak mereka. Tapi setelah kita beri bantuan itu, kita kurang lagi. Mungkin tadi sekitar 10 menit kita nemenin anak tadi belajar, jadi nantinya jadi 5 menit gitu. Jadi nggak lama-lama ke mereka. Seperti itu. Jadi kita tinggalin, kita biarin mereka untuk mandiri, untuk bisa sendiri. Seperti itu scaffolding ya. Yang saya tangkap sepertinya porsinya ya Bu ya. Porsinya bisa kita kurangi secara bertahap begitu. Benar Bu Nurul, benar. Baik, menarik sekali Bu Median. Sebetulnya metode-metode seperti ini itu sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya. Hanya saja istilahnya ini baru, jadi kayak sesuatu yang pengen banget dikepoin gitu. Padahal metode scaffolding ini
tentunya tidak hanya di sekolah dasar, SMP maupun SMA sederajat, tentu metode ini masih sering digunakan oleh guru. Benar Baik. sekali, benar. Menarik sekali materi kita pada sore hari ini. Namun mohon maaf. Oh, di sini ada Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Baik, terima kasih kepada Ibu Mei yang sudah memaparkan materinya. Ini sangat menarik sekali ya, bagaimana kita seorang pendidik yang betul-betul pendidik yang menuntun ya, bukan menuntut ya, tapi menuntun. Jadi alangkah baiknya memang seperti yang Ibu Mei katakan tadi, kita harus pertama sekali sebelum kita menyusun modul atau FPP, kita harus mengenal karakteristik peserta didik dulu kan, apakah minatnya, cara belajarnya, dan juga profilnya. Tentunya di dalam profilnya juga kan kita harus tahu latar belakang peserta didik. Terkadang kan kita guru yang sudah ya begitulah yang mengajar di kelas, sekarang kan kita menuntut apa yang sudah kita tulis misalnya di RPP atau modul itu sebagai acuan menjadi target kita. Terkadang seperti itu, dan ternyata kalau kita setelah masuk di kelas kadang melenceng dari apa yang sudah kita tulis ya di modul atau di RPP, kan karena melihat kebutuhan si peserta didik. Memang ini sangat bagus sekali materinya apabila kita bisa saling diskusi ya, bagaimana cara kita mengenal karakteristik anak kita sendiri. Sama halnya juga kami Bu, saya kan ngajar di SLB. Kebetulan siswa kami itu adalah siswa tunanetra, berkebutuhan tunanetra. Jadi memang sekali kita harus mengenal karakteristik mereka, apakah mereka masih lepesen atau total, kemudian apakah minatnya suka literasi atau numerasi. Terkadang pas mengajar itu ketika kita sudah buat modul, kadang nggak hanya patokan kita hanya materinya, tapi setelah itu tujuan capaian pembelajaran itu kan tentunya setiap anak berbeda karena melihat kebutuhan mereka. Terkadang ada juga yang senang dia berhitung itu tapi tanpa menulis, ya misalnya kan nggak mungkin kita paksakan sampai menulis terus, tapi dengan cara dia sendiri, mungkin ada benda di depannya dihitung pakai itu, Pak hasilnya seperti ini, tanpa ada juga harus menulis dulu. Kadang yang menjadi permasalahan di kelas itu administrasinya seperti itu. Jadi guru memang di sini jadi tidak aktif lagi ya kan mengelola kelas seperti itu. Jadi ini sebagai refleksi dari saya, memang materinya hari ini sangat membangun, sangat bagus dan menarik bagi guru-guru, apalagi dia masih guru baru, tentunya itu sangat cocok untuk diterapkan di dalam kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Antonius, menarik sekali pengalamannya. Inilah pentingnya diskusi ya Pak ya. Secara langsung atau tidak langsung kita sudah membuka wawasan kita, sehingga kita tidak merasa kesulitan sendiri saat menghadapi problem-problem yang ada di dalam kelas. Padahal problem itu sebetulnya kita juga yang akan menyelesaikannya, tentu dengan metode-metode yang kita bisa pelajari, baik itu dari diskusi maupun pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tadi Pak Antonius bercerita. Bu Nurul, saya boleh menanggapi Pak Antonius nggak? Oh, silahkan Bu Mei, silahkan. Ya, pertama saya mau mengapresiasi nih Pak Antonius, ternyata luar biasa sekali. Luar biasa. Guru luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya mau tanya sebenarnya sama Pak Antonius. Pak Antonius pasti sudah memahami kan ya karakter murid ada di kepala Pak Antonius. Bahkan tadi Pak Antonius bilang sudah menyusun modulnya, ternyata di kelas kadang-kadang tidak sesuai karena harus melihat dari situasi dan kondisi yang ada di kelas nih ya. Pak Antonius nih, pertanyaan saya nih, saya penasaran juga nih mau tanya sama Pak Antonius. Kira-kira Pak, ketika anak-anak yang memang karakternya udah jelas berbeda banget tuh ya, Pak Antonius bagaimana cara menghandle perasaan Pak Antonius sendiri nih? Bukan perasaannya anak-anak nih, tapi diri kita yang sebagai guru nih, karena kadang-kadang kita juga moodnya suka berubah nih. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu.
seperti halnya di kelas ya. Kadang kan ada seperti kita tahu anak itu ada mut-mutannya seperti itu ya Bu. Ya kita sebagai guru memang itu tadi harus kreatifnya. Mungkin bisa kita gunakan speaking sebentar, tapi berkaitan dengan pelajaran itu, misalnya belajar tentang pohon, mungkin bisa kita ubah kalimat pohon itu menjadi sebuah lagu. Kan ada pohon, ada batang. Jadi ketika kita buat lagu itu kan anak-anak tentunya lebih mengingat, oh di pohon itu ada batangnya. Ketika kita nyanyikan itu dengan semenarik mungkin, ketika mereka mengikuti lagu itu tentunya mereka akan ingat pelajaran yang kita sampaikan, bagaimana itu bagian pohon. Seperti itulah dengan atau rumus matematika. Mungkin bisa dibuat jadi sebuah lagu singkat, mungkin dengan nada yang sama, ada sebuah lagu yang sudah pernah ada, tinggal kita ubah kata-katanya seperti itu. Kemudian untuk perasaan kita sendiri, ya memang dibutuhkan kesabaran seperti itu. Bagaimana kita bisa memberikan apa itu yang dibutuhkan peserta didik, karena memang kita kan bertujuan untuk mengajar mereka itu harus sesuai dengan kodrat si anak, yaitu secara zamannya ataupun kodrat namanya zaman si anak, dan juga kodrat dari mana dia berasal, seperti kodrat alam seperti itu. Menarik sekali Pak Antonius. Sepertinya saya setuju dengan Anda, tapi saya cukup merasa tertarik begitu. Rupanya bukan hanya Bu Guru aja yang suka bikin lagu-lagu aransemen ya Pak ya. Pak Antonius juga pencipta lagu aransemen. Itu cukup menarik, dan memang kalau untuk anak-anak masih banyak yang menyukainya, sehingga metode pembelajaran itu bisa kita alihkan dari metode yang satu ke metode yang berikutnya, menghilangkan kebosanan, dan itu juga tidak menutup kemungkinan menggali potensi guru. Karena sebetulnya tidak semua guru bisa melakukan itu, rupanya Pak Antonius. Bagaimana Bu Median? Iya, saya sangat kagum sekali nih untuk Pak Antonius. Saya rasa rekan-rekan yang lain juga pasti punya strategi yang selalu dadakan gitu ya. Kita sebagai guru pasti selalu punya strategi dadakan di kelas. Jadi bagaimana sih cara kelas kita benar-benar bisa menarik. Nah itu tadi ya, menarik minatnya murid. Yang tadinya murid memang nggak suka, yuk kita ubah strategi secara dadakan biar murid itu jadi suka. Seperti itu. Baik, cukup Bu Median. Cukup Bu Nurul, terima kasih. Iya, ada refleksi akhir nih. Ada refleksi apa yang sudah saya pelajari hari ini dan apa yang akan saya lakukan di kelas nanti. Pertanyaan refleksi sepanjang zaman sih kalau bagi saya. Ada yang setuju mungkin? Kadang begini Bu Mei, kita sudah merasa mengenal karakter murid kita, tetapi ada waktu di mana ternyata kita salah menafsirkannya. Ternyata mood yang kita bangun itu sebetulnya tidak seperti yang anak harapkan. Padahal menurut kita kayaknya udah klik nih, kayaknya lagi moodnya di sini nih si anak nih. Ternyata masih ada melesetnya juga Bu Mei. Pernah nggak sih ngalamin kendala-kendala seperti itu? Dan ada solusi yang pernah sukses mungkin menangani permasalahan seperti ini? Kalau misalnya Bu Nurul masih merasa saya sudah melakukan strategi, terus tiba-tiba anak masih tetap juga kurang menarik, sebenarnya itu berarti kita belum bisa menarik minatnya murid itu tadi ya. Berarti kita belum memahami dong karakternya murid. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, terkadang kita sebagai guru kalau mengajar di kelas itu kita akan mengikuti gaya belajarnya kita.
Misalnya nih Betul. saya hobinya auditori, jadi tercenderung kalau ngajar pasti lebih banyak ceramah. Padahal anak-anak didik kita ada yang kinestetik, ada yang visual, enggak semuanya loh auditori gitu. Jadi guru seegois itu ternyata ya, gara-gara kita hanya mengikuti gayanya kita gitu. Kita lupa nih kalau ternyata ada 3 gaya belajar yang harus kita kuasai walaupun kita nggak suka gitu ya. Jadi kita harus bisa belajar kinestetik juga. Gimana caranya kalau kita ngajar, kita bisa ngajak anak buat gerak loh. Tapi saya orangnya nggak suka gerak, nggak bisa kayak gitu ya, karena anak-anak juga kita harus bisa mengikuti anak seperti itu. Terus harus membiasakan juga di kelas itu ada gambar-gambar di mana anak-anak visual bisa tertarik. Jadi jangan melulu harus mengikuti gaya belajar ya kita, tapi kita harus bisa menguasai ketiga gaya belajar ini untuk pembelajaran kelas. Penanganan diri sendiri ya Bu Mei ya. Ya, ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Waduh, dalam banget Bu Mei. Jadi kita ini pengukir manusia, Masya Allah. Ada tanggapan mungkin? Bapak Ibu, saya rasa cukup materi dari saya. Bapak Ibu masih ingin bertanya? Masih ingin ada hal yang ingin didiskusikan lagi? Silakan Bapak Ibu. Iya. Cukup ya, saya rasa cukup untuk dari saya. Bu Nurul, saya kembalikan ke Bu Nurul ya. Baik, terima kasih Bu Mei. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Mei. Tidak hanya segelintir kasus, tetapi memang trik-trik kita yang refleks itu cukup manjur juga untuk menangani minat dan kebutuhan belajar siswa. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 14.57. Sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kesempatan kita pada sore hari ini. Saya Nurul Istiqomah. Maaf Bu Nurul, katanya absen. Di mana katanya? Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya tidak terlalu terdengar. Bu Nurul ada absen, tadi ada yang bertanya dengan saya tentang absen. Absen, oh iya ada.
Bu Nurul nanti dikirim aja mungkin ya lewat Telegram ya. Halo. Halo, Bu Nurul. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Untuk absen nanti mungkin dikirim lewat Telegram aja ya Bu Nurul ya. Oh, baik, Bu Mei. Oke, Kak. Halo. Halo. Sepertinya suaranya hilang. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf ada beberapa kekurangan tadi. Sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, sehingga tetap menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas kesempatan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini dapat kita aplikasikan di kelas kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Median dan kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang telah bergabung. Absen sudah saya sematkan di kolom chat. Saya langsung akhiri, mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruang meeting. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengizinkan saya join tadi di Zoom ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.